Loyalis Pak Anies Baswedan, Pak Musni Umar itu mengaku prihatin proyek pembangunan sirkuit Mandalika di Lombok Tengah itu Nusa Tenggara Barat masih memiliki utang sebesar 4,6 triliun itu. Ia pun membandingkan sirkuit Mandalika dengan Formula E yang digelar sukses namun tidak mewariskan utang, malah menguntungkan itu. Nah, hal itu disampaikan Pak Musni Umar dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 15 Juni 2023. Beliau bilang, gebiar Mandalika sukses karena disponsori oleh negara dan BUMN. Prihatinnya mewarisi utang sebesar 4,6 triliun. Bandingkan dengan Formula E. Tidak disponsori oleh negara dan BUMN, tetapi sukses dan tidak mewariskan utang. Malah untung itu. Jadi, disinilah bisa kita lihat bagaimana kemudian kualitasnya Pak Anies Baswedan dalam membangun sesuatu, dalam membuat sesuatu itu. Jadi, sekali lagi kita bisa lihat, semua orang bisa membangun kalau utang itu. Jadi semua orang bisa membangun kalau utang itu, tapi tidak semua orang bisa membangun lalu diakui oleh dunia internasional lalu menguntungkan juga itu. Karena diketahui holding BUMN pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourist Development Corporation itu mengajukan penyertaan modal negara PMN sebesar 1.193 triliun rupiah. Rencananya dari total PMN tersebut sebesar 1,5 triliun akan digunakan untuk membayar utang. Perusahaan diketahui tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika itu. Apakah kemudian sirkuit Mandalika ada main di dalamnya? Ya, itu menjadi pertanyaan juga itu. Nah, Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam dua trim pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun itu. Bahkan Pak Doni bilang, terus terang, beliau tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term-nya ini. Di antaranya untuk bayar pembangunan grandstand itu, VIP penyelenggaraan event katanya. Jadi sebenarnya hal-hal semacam ini itu sangat rumit sekali. Untuk itu dikatakan Pak Doni satu-satunya untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1,5 triliun untuk ITDC itu. Jadi saya pikir lagi-lagi apa yang telah dibuat oleh negara atau oleh pemerintah pusat saat ini juga disponsori juga ini sama BUMN. Kok malah utang itu. Jadi utangnya juga tidak main-main, 4,6 triliun kawan-kawan. Berbeda sekali dengan Formula E. Formula E versinya Pak Anies itu sangat sukses, bahkan katanya Formula E ketika dibangun, aspal itu tidak ada yang mau jual aspal ke Formula E pada saat itu. Itu Pak Anies itu mau beli aspal, tapi para penjual aspal tidak mau, katanya takut untuk menjual aspalnya itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Anies saat itu, Pak Anies mengolah semuanya, mencari bahan-bahan mentahnya, lalu kemudian para peneliti kemudian membuat aspalnya sendiri. Bahkan yang harusnya pengadukan aspal itu yang aduk itu yang pengaduk semen, makanya 3 kali jebol pada saat itu. Lalu kemudian ketika adukannya telah selesai, aspalnya diratakan, selesai kemudian, lalu yang menggemparkan, yang mengejutkan, karena semua orang pada saat itu di Formula E, mereka khawatir karena para peneliti dan para staff Formula E untuk melihat keadaan Formula E di Jakarta, untuk melihat apakah layak atau tidak. Mereka itu semuanya, termasuk Pak Anies, itu deg-degan karena aspalnya ya mereka sendiri yang buat dan mereka sendiri cari satu persatu bahan mentahnya untuk digabung-gabungkan.
Tapi apa yang kemudian terjadi kawan-kawan? Ternyata aspal di Formula E itu diyakini yang paling terbaik di dunia saat ini. Nah ini yang kemudian kehebatannya Pak Anies lagi-lagi terlihat di wilayah itu. Nah ini menjadi patokan kita bahwasanya Pak Anies meskipun dijegal, meskipun dihalangi, selalu punya cara untuk membuat sesuatu, untuk berkarya itu. Jadi tidak melulu mungkin kalau orang biasa itu ketika kemudian dihadang, tidak ada aspal, ya mungkin berhenti sampai di situ saja. Tetapi Pak Anies selalu punya ide-ide, dan saya pikir ini juga bisa menjadi contoh bahwasanya apapun konsep penjagalan yang bakalan diterima Pak Anies pasti dapat melaluinya dan akan bertarung di Pilpres 2024. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Kira-kira kawan-kawan mau ngomong apa nih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini. Dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan.